Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faza Amalia Hardianti dengan NIM AIR 145, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Tidak terasa ya, kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian materi perkuliahan Etika Bisnis Islam. Nah, kali ini saya akan melakukan general review atau rangkuman dari materi kelompok 1 sampai kelompok 13. Kita akan membedah bagaimana Islam memandang aktivitas ekonomi bukan sekedar untuk urusan untung rugi secara materi, tetapi juga urusan berkah dosa dan dampaknya bagi akhirat. Yang pertama, fondasi utama dan bedanya dengan konvensional oleh kelompok 1, 2, dan 3. Nah, kita buka lembaran pertama dari materi kelompok 1, 2, dan 3. Di awal kuliah, kita belajar kalau Islam itu memandang bisnis sebagai bagian dari ibadah. Prinsip utama bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ada 7 pilar penting nih dalam kewirausahaan syariah yang wajib dipegang. Mulai dari tauhid, ilmu keadilan, tanggung jawab, kebebasan berkehendak, ihsan, sampai kejelasan batasan halal haram. Nah, bedanya apa sih dengan konvensional? Kalau bisnis konvensional itu cenderung sekuler dan fokusnya cuma sekedar putaran modal dan cuan materi. Sedangkan dalam Islam, ada rambu-rambu merah yang gak boleh dilanggar, seperti larangan riba, bunga, goror, tipu-tipu atau ketidakpastian, maisir, judi atau spekulasi, serta segala bentuk manipulasi pasar. Nah, lanjut di poin B, dilema etis dan cara mengambil keputusan kelompok 4, 5, dan 6. Nah, masuk ke materi kelompok 4, 5, dan 6, kita mulai dihadapkan sama realitas lapangan yang penuh wilayah abu-abu. Nah, di kelompok 4, mengingatkan kita soal isu-isu etis real. Contohnya kayak manipulasi laporan keuangan, korupsi, eksploitasi karyawan, sampai hak konsumen yang dilanggar. Nah, kalau kita jadi manajer dan ketemu dilema moral kayak gitu, kelompok 5 ngasih solusi lewat pendekatan keputusan yang bersifat akhirat. Artinya, setiap manusia itu mempunyai kebijakan itu harus selalu dipikirkan tanggung jawabnya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar keputusan itu gak subjektif atau emosional. Nah, di kelompok 6 ini mengajarkan cara membangun argumen etis yang logis lewat penalaran terstruktur, memadukan fakta lapangan dengan premis moral syariah. Lanjut, materi yang C, aplikasi kasus nyata dan komunikasi bisnis, kelompok 7 dan 8. Nah, biar gak jadi teori yang cuma di buku aja nih, kelompok 7 tuh ngasih contoh lewat studi kasus perbankan syariah di Indonesia. Misalnya, pas ada gangguan sistem layanan digital nih, di situ kelihatan kalau nilai amanah dan tanggung jawab manajemen diuji lewat transparansi ke nasabah. Hal ini tuh nyambung banget sama bahasan kelompok 8 tentang komunikasi sebagai solusi etis. Biar gak terjadi salah paham atau klaim palsu, Islam punya konsep komunikasi yang keren banget nih, yaitu ada qaulan sadida yang artinya jujur, qaulan baliga yang artinya efektif, qaulan laina yang lembah lembut, dan qaulan ma'rufan yang sopan. Kalau cara ngomong bisnis kita jujur dan baik, maka komplain konsumen pun bisa berubah jadi loyalitas. Nah, bergeser pada materi yang selanjutnya, yaitu pergeseran paradigma menuju keberlanjutan oleh kelompok 9, 10, 11, dan 12. Selanjutnya, materi kelompok 9-12 membawa kita ke ranah makro, yaitu pergeseran trust bisnis global. Dari yang tadinya cuma mengejar keuntungan, sekarang harus mikir keberlanjutan. Perusahaan gak bisa lagi hidup egois. Mereka itu punya tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan kelestarian alam di sekitarnya lewat program CCR itu tadi. Dalam Islam ini dikenal sebagai perwujudan maslahah mursalah, yaitu membawa kebaikan untuk semua orang. Nah, yang selanjutnya, yang E, tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam oleh kelompok 13. Nah, pada kelompok 13 ini menjelaskan bahwa CCR dalam Islam itu bukan sekedar formalitas,
tapi juga kewajiban sosial atau ajang cari muka perusahaan. CSR itu adalah bentuk ibadah dan penerapan nilai syariah. Dasar hukumnya juga kuat banget. Diambil dari Al-Quran seperti surat Al-Baqarah ayat 30 tentang tugas manusia sebagai khalifah itu loh. Nah, sampai regulasi resmi pemerintah kita sebagai UU nomor 40 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, ada 4 prinsip utama CSR Islami yang mereka angkat nih. Yang pertama ada al-adil, adil dan seimbang kepada pekerja, konsumen, dan alam. Yang kedua ada al-ihsan, berbuat baik secara tulus tanpa terpaksa demi mengharap ridho Allah. Terus yang selanjutnya ada maslahah, memberikan manfaat nyata kayak beasiswa pendidikan atau layanan kesehatan. Nah, yang terakhir nih ada amanah, yaitu menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara transparan dan bayar hak karyawan dengan adil. Implementasinya mencakup 3 hal utama, tanggung jawab kepada stakeholder seperti gaji yang adil bagi karyawan, tanggung jawab menjaga alam juga lewat pengelolaan limbah yang benar, dan tanggung jawab sosial umum seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Jadi lewat CSR syariah ini, bisnis bisa dapat untung sekaligus meraih falah, yaitu kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Nah, dari materi kelompok 1 sampai kelompok 13 nih, kira-kira kita jadi bisa tahu nih, bisnis Islam itu adalah bagian dari ibadah. Cari untung atau cuan itu boleh banget dan halal. Tapi jangan sampai kita mengorbankan kejujuran, hak orang lain, atau merusak lingkungan alam sekitar kita. Bisnis yang berkah itu yang bisa bikin kita sukses di dunia, tapi juga menyelamatkan kita di akhirat nanti. Gimana nih menurut kalian semua? Kira-kira materi kelompok mana nih yang menurut kalian paling bisa dilakukan buat dipraktikkan di dunia nyata sekarang ini? Terima kasih banyak telah mengikuti general review saya ini sampai selesai. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.